warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Banyarsakti. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Berikut pertanyaan atau pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, jelaskan kenapa Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Yang kedua, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan, kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Yang ketiga, seandainya Anda seorang pengusaha restoran western yang akan dibuka di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap bisnis restoran Anda. Soal yang pertama, kenapa kita perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial? Menurut saya, ekonomi manajerial sangatlah penting untuk mempelajarinya secara mendalam dan mengaplikasinya ke dalam kehidupan perekonomian. Ekonomi manajerial memiliki peranan yang vital dalam penerapan aplikasi teori ekonomi baik secara mikro maupun makro, dan memiliki peranan ketika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Penerapannya harus secara terperinci dan mempertimbangkan segala aspek di dalamnya. Kita harus memaksimalkan penerimaan dengan memerhatikan beberapa faktor serta menekankan biaya untuk menjadikan suatu produk, barang, atau jasa. Ekonomi manajerial juga penting untuk dipelajari karena seorang manajer harus mampu membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis dan mampu mengkaji permasalahan bisnis tersebut secara rasional, seperti meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya yang akan meningkatkan performansi bisnis dalam situasi ekonomi yang sangat kompetitif. Soal yang kedua, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan, kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Saya setuju dengan pernyataan bahwa meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Keuntungan akan diperoleh kalau harga jual lebih tinggi dibandingkan biaya produksi. Harga harus menutupi ongkos produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya tetap sekaligus menyisakan margin keuntungan. Dengan diturunkannya biaya produksi, perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang besar, dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya distribusi yang besar dengan cara perusahaan tidak langsung ke konsumen, tetapi ke distributor. Kemudian distributor yang menyalurkan produk ke retailer atau konsumen. Hal ini dapat meminimalisir pengeluaran biaya perusahaan. Soal yang ketiga, seandainya Anda seorang pengusaha restoran western yang akan dibuka di Indonesia, sebut dan jelaskan faktor-faktor apa yang akan berpengaruh terhadap bisnis restoran Anda. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi maju tidaknya restoran western di Indonesia. Yang pertama ada kualitas makanan. Kualitas makanan berkaitan dengan rasa dan bahan baku. Kualitas makanan terbagi menjadi dua bagian, yaitu real quality dan perceived quality. Real quality lebih kepada enak tidaknya makanan dan penggunaan bahan baku. Bagi kalangan menengah ke bawah, real quality menjadi lebih penting ketimbang faktor perceived quality karena mereka lebih mengutamakan rasa. Sedangkan bagi kaum menengah ke atas, faktor perceived quality menjadi lebih penting. Makanan tidak sekadar enak, tapi keamanan dan kenyamanan saat bersantap juga diperhatikan. Misalnya dengan memperhitungkan faktor kesehatan makanan yang dibuat. Nah, faktor yang kedua yaitu lokasi yang strategis. Lokasi yang mudah dijangkau terkadang juga akan mendapatkan pelanggan yang banyak. Misalnya, dekat dengan kampus, sekolah, gedung, perkantoran, atau yang lainnya. Maka dari itu, sebelum membuka bisnis, tentukan lokasi yang benar-benar strategis dan dapat dijangkau oleh semua orang. Tapi belakangan ini, tempat tidak begitu menjadi elemen penting, karena ada beberapa usaha rumah makan walaupun tempatnya tidak strategis, tetap dicari orang. Masalah tempat yang paling penting harus ada kesesuaian antara makanan dan target konsumen yang dituju. Faktor yang ketiga ada promosi. Promosi sudah mutlak diperlukan dalam dunia bisnis, apalagi sebuah restoran, karena membutuhkan pelanggan atau konsumen. Cara untuk promosi saat ini macam-macam, lewat internet,
penyebaran brosur, pemasangan spanduk, billboard, dan lainnya bisa menjadi media promosi. Promosi yang cepat pada saat ini yaitu lewat media massa dan meminjam lidah konsumen. Memakai lidah konsumen inilah promosi yang paling efektif dan kebanyakan orang akan lebih percaya jika mendengar restoran tersebut memiliki menu yang enak dan terjamin kualitasnya. Maka dari itu, sangat diperlukan pelayanan dan kualitas makanan yang baik. Nah, faktor yang keempat ada perizinan usaha. Demi keamanan dan kenyamanan usaha, pastikan restoran mengurus surat izin usaha dari instansi pemerintah atau pihak berwenang setempat. Jika usaha semakin berkembang dan besar, ada baiknya segera mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Mengurus perizinan Kementerian Kesehatan, bahkan kalau bisa mengurus sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Faktor yang kelima ada harga. Pertimbangkan juga harga yang akan ditentukan. Harga biasanya disesuaikan dengan bahan yang dipakai serta target pengunjung. Sebenarnya secara tidak langsung restoran Western menggunakan bahan-bahan yang cukup sulit penanganannya, sehingga seringkali harga makanan di restoran Western tergolong lebih mahal dibandingkan restoran bertema negara lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan bahan baku alternatif untuk memberikan harga yang kompetitif. Misalnya apabila target pengunjung adalah kelas menengah ke atas, mungkin harga yang dipasang bisa saja relatif tinggi dan dengan bahan baku berkualitas tinggi, begitu juga sebaliknya. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.